ada pertanyaan dari materi yang disampaikan bisa dicatat terlebih dahulu atau dipersiapkan. Baik, langsung saja kepada Ibu Dr. Endang Indartuti, MSI, selaku pemateri untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Teres. Ya, jadi saya ini share dulu ya materinya ya yang saya akan berikan. Ya, selamat pagi. Sekarang sedang menyusun ya dalam proses penyusunan skripsi. Semoga dalam 1 semester ke depan bisa selesai skripsinya. Sebelumnya gini, banyak kendala dalam penyusunan skripsi itu adalah gini, yang satu karena kita sudah sistem online ya kalau bimbingan, tapi mudah-mudahan nanti semester depan kita sudah sebentar. Ngajar sudah mulai nih, ya. Jadi untuk untuk mulai materi ini, yang pertama kendalanya itu kan gini, seringkali mahasiswa itu sudah tidak hanya akhir-akhir ini, tapi sudah sering kali itu yang disambati oleh dosen pembimbing itu adalah mahasiswa itu setelah nanti kan ini kan proses bimbingannya kan berubah. Kalau dulu kan mahasiswa langsung ketemu dosen pembimbing sampai nanti seminar proposal itu yang membimbing sudah dosen pembimbing. Tetapi sekarang kan perubahannya bahwa mahasiswa belum dapat dosen pembimbing, nanti setelah ujian atau setelah seminar proposal itu baru dapat pembimbing. Nah, nanti di sini setelah saudara nanti setelah ujian proposal, setelah seminar proposal selesai, itu nanti segera menghubungi dosen pembimbing untuk mendapat bimbingan. Itu yang harus dilakukan. Karena waktu 1 semester itu tidak terasa, cukup sekali. Kalau nanti mahasiswanya itu bimbingannya mepet-mepet, udah ada jadwal misalnya nanti ujian skripsinya tanggal sekian, nah itu sudah langsung ngejar dosen pembimbingnya, seolah-olah dosen pembimbingnya iki koyok susah ditemui gitu loh. Padahal kan ya kesibukan orang kan berbeda-beda. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita itu proses bimbingannya itu rutin. Jadi misalnya nanti kalau bimbingan ada revisi dari dosen langsung diperbaiki, dibimbing diajukan lagi revisiannya itu terus gitu. Itu malah lebih cepat daripada saudara ada bimbingan terus nanti pada waktu dekati ujian langsung langsung ngejar-ngejar dosennya untuk mendapat ACC. Nah, itu. Bagaimana caranya supaya saudara lebih cepat gitu ya. Ini kebetulan kan Bu Endang kebagian materi untuk latar belakang dan rumusan masalah ya, ini satu paket sama tujuan dan manfaat penelitian. Jadi yang Ibu langsung masuk materinya. Jadi yang harus kita pahami di sini itu adalah yang harus bahwa saudara nanti itu yang saudara ini kan S1 ya toh. Nah, ini kadang-kadang yang kurang dipahaminya di sini adalah saudara adalah jenjang bentar. Jadi kan saudara ini di sini yang perlu dipahami bahwa saudara adalah jenjang pendidikannya itu S1. Jadi nanti program skripsi saudara itu adalah saudara hanya menerapkan ilmu. Jadi tingkatnya itu sampai sini aja, jangan sampai nanti sampai tingkat pemikirannya S2 ataupun S3. Jadi saudara sampai di sini aja. Jadi kayak dimensi ilmu, dimensi pengabdian atau penelitian ataupun dimensi sikapnya itu sama pada tingkat ini aja. Jadi kayak gini nanti, skripsi yang saudara buat nanti itu adalah skripsi yang berkaitan untuk menerapkan ilmu yang saudara dapat. Jadi misalnya saudara dalam menempuh S1 ini, dalam proses perkuliahan itu, saudara tertarik pada pada bidang ilmu yang mana misalnya. Oh, saya senang dengan pelayanan. Oh, saya senang dengan kebijakan. Oh, saya senang dengan perencanaan. Nah, itu
Jadi saudara menerapkan salah satu ilmu itu tadi ke dalam layanan yang ada di masyarakat. Misalnya kayak, oh ada kebijakan yang sekarang sedang berlaku, misalnya kayak kebijakan tentang kalau sekarang lagi demamnya COVID itu ya, jadi kan kebijakannya tentang prokes. Nah, kebijakan tentang prokes, program pemerintah tentang prokes, atau bantuan pemerintah misalnya untuk menghadapi pandemi ini. Nah, itu adalah suatu fenomena. Nah, fenomena itu sebatas apa saudara di tingkat S1 ini? Saudara sebatas bagaimana itu bisa diterapkan secara ilmunya tadi. Misalnya saudara melihat implementasi programnya, misalnya saudara melihat pada pelayanan pada COVID-nya tadi, atau misalnya juga bagaimana konsep perencanaan atau memanagenya pemerintah itu dalam mengatasi COVID tadi. Nah, itu yang ilmu yang saudara nanti buat di dalam skripsi itu sebatas itu. Jadi menerapkan ilmu pada skripsinya itu yang di mana nanti pada tingkatan pelayanan masyarakatnya itu. Jadi hanya menerapkan. Jadi intinya itu saudara hanya menerapkan. Jadi tidak sampai, apalagi tidak sampai menciptakan, oh seharusnya itu yang bagus, nah itu tidak, itu sudah tarafnya S3, tetapi saudara menerapkan, melihat bagaimana hasil penerapan itu saja, tingkat pemikiran kita sampai situ untuk S1. Terus nanti untuk pengabdian nanti, sudah ini nggak usah di, pengabdian penelitian ini ya. Jadi kemudian di sini nanti untuk dimensi sikapnya itu apa? Ya saudara bisa bagaimana beradaptasi dengan lingkungan ilmiahnya itu, inovasinya. Menurut saudara itu seperti apa ya baiknya gitu loh. Jadi dari ilmu itu, menurut ilmu bidang, katakanlah misalnya kayak contohnya kebijakan. Kebijakan itu seharusnya itu kalau di dalam supaya kebijakan itu bisa berhasil itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, beberapa faktor ini itu adalah kalau di dalam penerapan di masyarakat, faktor-faktor itu sudah ada semua tidak, sudah dilaksanakan semua tidak, kayak gitu. Nah, itu yang nantinya yang apa? Kalau gitu, oh misalnya faktor-faktor ini sudah diterapkan semua, oh berarti faktor mana yang mendapat penilaian dari masyarakat kurang. Nah, ini yang hanya berpikirnya saudara sampai situ. Jadi penerapan itu yang intinya di situ nanti untuk skripsi. Terus kemudian nanti kalau ada pertanyaan tadi seperti sesuai yang disampaikan oleh Mbak Teres tadi ya selaku MC tadi, nanti ya pertanyaannya. Terus untuk objeknya penelitian nanti, saudara mau menulis tentang apa sih di dalam skripsi itu? Kalau mungkin sekarang ini saudara harus cepat punya objek penelitiannya. Mungkin sudah kemarin digambarkan oleh Bu Anggra tentang objek penelitian apa saja yang diperbolehkan sesuai dengan roadmap-nya Prodi. Nah, itu berarti saudara tidak boleh lepas dari itu, objeknya itu. Apakah kalau misalnya nanti mengadakan pembangunan yang berkearifan lokal atau misalnya menuju yang bisnis lokal bisnis daerah atau apa yang menjadi roadmap-nya di Prodi itu objek penelitiannya. Jadi harus disesuaikan dengan roadmap Prodi. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah latar belakang. Nah, di sini kan latar belakang itu ingat tentang apa? Latar belakang itu menjelaskan tentang judul. Jadi judul saudara tadi tentang apa? Misalnya judul saudara tadi tentang COVID. Karena sekarang yang fenomenal itu lagi COVID misalnya. Saudara tertarik tentang COVID. Nah, itu saudara di latar belakang itu menjelaskan COVID-nya itu. Jadi kenapa saudara tertarik dengan COVID itu? Apa yang menarik di situ? Itu yang harus saudara jelaskan di latar belakang. Kenapa saya tertarik mengambil COVID? Misalnya karena di jumlah COVID itu setiap tahun semakin lama semakin menurun. Nah, menurunnya jadi itu juga harus disertakan oleh data. Jadi menurunnya itu prosentasenya itu berapa persen dari awalnya berapa persen, terus kemudian menurun menjadi berapa persen. Nah itu harus ada data, oleh data perkembangan itu.
Nah, terus kemudian kalau saudara mau cerita, itu juga ceritanya itu, misalnya saudara objeknya di Surabaya, nah itu saudara cerita secara Indonesia dulu. Gambaran secara di Indonesia itu bagaimana COVID, nah itu nanti itu juga ada datanya gitu loh. Terus baru kemudian mengerucut di Surabaya. Di Surabaya seperti apa COVID itu? Nah itu dijelaskan di latar belakang. Setelah di Surabaya, misalnya saudara di Surabaya itu pemerintah kota Surabaya itu mengeluarkan apa untuk COVID itu? Kalau saudara melihat dalam sisi dari sudut manajemennya, manajemen pelayanannya, berarti bagaimana manajemen pelayanan pemerintah kota itu di dalam COVID itu dalam memanage COVID-nya tadi, apakah dengan memberikan bantuan untuk UKM-nya, ataukah dalam bentuk membuat peraturan tentang progresnya untuk mencegah supaya tidak COVID itu terus bertambah. Nah, itu berarti di situ tuh yang harus saudara jelaskan di kota Surabaya itu. Nah, terus kemudian pelayanan tadi yang di kota Surabaya saudara jelaskan. Sehingga nanti saudara akan menjadi mengalir pada permasalahannya. Jadi misalnya di kota dari sisi manajemen, oh di Surabaya tadi manajemen pelayanan untuk untuk memberikan pelayanan untuk memberikan bantuan kepada si penderita COVID atau kepada si PKL yang terdampak COVID. Nah, itu dalam memberikan pelayanannya itu adalah bagaimana di kota Surabaya itu. Nah, terus kemudian di situ pasti akan saudara tertarik, oh ternyata di kota Surabaya itu dalam memberikan pelayanan sudah bagus. Kalau saudara, apakah terus permasalahan itu harus bersifat negatif? Misalnya kalau kurang bagus kayak gitu. Tidak harus. Permasalahan itu tidak harus yang negatif. Positif pun juga bisa saudara ambil dalam skripsi. Jadi misalnya di sini, kalau positifnya itu adalah keberhasilan. Kadang-kadang kan orang berpikir sudah berhasil, ngapain diteliti? Nah, itu salah. Jadi harusnya keberhasilan itu saudara pengen tahu apa yang menyebabkan di kota Surabaya itu bisa berhasil menangani COVID. Itu bisa menjadi skripsi. Jadi tidak harus berawal dari permasalahannya saja, enggak, tetapi keberhasilan pun juga bisa diambil untuk skripsi. Nah, itu yang harus saudara. Jadi kesalahan mahasiswa itu adalah kadang-kadang cara berpikirnya di dalam latar belakang itu bolak-balik gitu. Maksudnya bolak-balik gini. Kita sudah bicara Surabaya, terus di belakang setelah itu paragraf berikutnya itu cerita tentang Indonesia, kebijakan pemerintah Indonesia. Terus kembali lagi ke kota Surabaya. Nah, itu bolak-balik. Jadi alur pikirnya di latar belakang masalah itu, saudara cerita di Indonesia dulu. Atau kalau mau dunia, enggak apa-apa, dunia dulu. Setelah dunia baru mengerucut ke Indonesia. Kemudian mengerucut lagi di Indonesia di Surabaya. Nah, di Surabaya nanti itulah kan apa yang akan saudara ceritakan di Surabaya. Sehingga nanti mengerucut lagi di perumusan masalah. Jadi itu cara berpikirnya. Jadi dari luas dulu, nanti menyempit ke tempat objeknya itu. Jadi kalau objeknya saudara di Surabaya itu misalnya di kecamatan, ya mengerucut lagi dari Surabaya di kecamatan. Jadi itu stratifikasinya seperti itu. Ada tingkatan-tingkatan, jadi yang luas dulu, baru mengerucut di tempat objek penelitiannya itu. Itu latar belakangnya. Jadi ceritanya di latar belakang itu berisi tentang alasan kenapa tertarik untuk bahwa skripsi saudara ini loh, menariknya itu di mananya, itu saudara ceritakan di latar belakang. Kenapa saudara kok bisa tertarik mengambil judul itu? Nah, itu bisa diceritakan di latar belakang. Jadi didukung dengan data ataupun dasar hukum. Misalnya kayak tadi, Kota Surabaya mengeluarkan program untuk penanganan COVID bagi PKL itu adalah dengan memberikan bantuan. Nah, memberikan bantuan ini juga harus ada dasarnya. Misalnya pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan apa, kebijakan apa, dasar hukumnya apa, dia payung hukumnya dengan mengatakan bahwa dia memberikan bantuan itu apa, itu harus disebutkan juga di latar belakang. Gitu ya. Itu di latar belakang masalah. Terus kemudian rumusan masalah. Di kalimat terakhir tadi, kita sudah mengerucut kepada judulnya kan tadi. Dari judul itu, karena kan sudah
rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu selalu dalam bentuk pertanyaan, kalimat tanya maksud saya. Salah dalam bentuk kalimat tanya, jadi membuat pernyataan singkat tentang masalah yang diteliti. Jadi misalnya dari permasalahan tadi, apa yang menarik untuk diteliti, yang saudara ingin teliti tadi. Kalau di COVID tadi, apa yang akan saudara teliti? Misalnya kebijakan pemerintah di dalam penanganan kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan pada PKL yang terdampak COVID, misalnya kayak gitu. Nah, itu di situ berarti kan akhirnya jadinya permasalahannya di sini adalah sejauh mana kan kebijakan pemerintah tadi bisa membantu PKL yang terdampak COVID. Jadi efektivitasnya bantuan tadi bisa berpengaruh terhadap itu. Jadi bentuknya itu, bentuk pertanyaannya bisa sejauh mana, bisa bagaimana, atau bisa dengan mengidentifikasi penyebab masalahnya, bisa seperti itu. Jadi banyak kalimat-kalimatannya yang bisa saudara gunakan di dalam rumusan masalah itu. Nah, di rumusan masalah ini nanti juga akan berpengaruh terhadap tujuan. Jadi berarti dengan rumusan masalah tadi, berarti tujuan saudara itu adalah untuk apa? Tujuan penelitiannya ini atau tujuan skripsinya ini untuk apa? Ya tujuannya itu adalah misalnya saudara ingin melihat, jadi kalimat per kalimat yang saudara gunakan, antara rumusan masalah, antara tujuan penelitian itu harus sama. Tidak boleh berubah, tidak boleh beda. Jadi harus sama persis. Itu konsisten, kita harus konsistennya di situ. Jadi nanti tujuan penelitiannya ya menyesuaikan. Kalau misalnya tadi rumusan masalahnya itu adalah melihat sejauh mana kebijakan itu diterapkan, misalnya sejauh mana atau penerapan kebijakan itu bagi PKL. Nah, berarti di sini nanti tujuannya adalah melihat atau ingin mengetahui bahwa penerapan kebijakan itu terhadap PKL. Nah, itu. Jadi harus sama, harus konsisten saudara di situ untuk perumusan masalah dengan tujuan penelitian. Jadi nanti di sini nanti itu juga berpengaruh terhadap kesimpulan gitu loh. Jadi kesimpulan itu kan sebetulnya nanti menjawab. Jadi penelitian itu adalah nanti itu juga pengaruh di data nanti juga akan pengaruh di kesimpulan. Jadi kesimpulan itu menjawab daripada permasalahan dan tujuan penelitiannya itu. Jadi kalau misalnya saudara ingin melihat bagaimana ternyata nanti datanya seperti apa, bagus atau tidak, lah itu nanti dijawab di kesimpulan. Nah itu hubungannya ke situ. Jadi kalau saudara bimbingan itu ya bab 1 itu nanti harus selalu dibawa. Apalagi kalau saudara bimbingan bab 4, ya semua harus dibawa, semua 1, 2, 3 itu harus dibawa. Nggak boleh nggak dibawa. Nanti kan itu sebagai acuan bahwa sejauh mana terhadap tulisan itu. Nah ini, jadi tujuan nanti ini yang harus saudara pahami. Terus kemudian kalau saudara nanti misalnya manfaat penelitian, kadang-kadang kita itu harus manfaat penelitian itu ada 2 biasanya itu adalah untuk ilmu studinya. Kalau saudara misalnya untuk administrasi lah hasil penelitiannya nanti yang saudara buat itu nanti bermanfaat apa buat program studi saudara penelitiannya. Jadi misalnya nanti hasil kajiannya itu bisa bermanfaat untuk apa, bisa apalah itu manfaat penelitian, bisa untuk itu, bisa juga yang untuk umum. Untuk umum misalnya untuk masyarakat, untuk pengambil kebijakan, nah itu manfaat penelitian. Jadi yang pertama itu adalah untuk prodinya, untuk apa? Untuk administrasi publiknya itu apa manfaat yang akan diberikan, terus kemudian juga untuk masyarakat atau untuk si pengambil kebijakan, itu manfaat penelitian. Terus kemudian yang berikutnya hipotesis. Hipotesis di sini itu tentatif. Kenapa tentatif? Tergantung kepada judul saudara. Judul saudara itu 1 variabel atau 2 variabel.
kalau satu variabel itu tidak harus pakai hipotesis. Jadi bisa dihilangkan hipotesis itu, makanya disebut tentatif, bisa ada, bisa tidak. Tetapi kalau misalnya saudara di sini adalah penelitiannya itu adalah penelitiannya yang judulnya itu adalah dua variabel atau ada korelasi, saudara ingin melihat korelasinya atau hubungan sebab akibat, maka di sini wajib harus ada hipotesis. Gitu ya. Terus kemudian kita lebih banyak diskusi aja nanti, diskusi. Nah, ini adalah contoh judulnya. Misalnya contoh yang paling gampang. Di sini kalau kita lihat judulnya, inovasi saniteri ya. Ini adalah kalau saudara melihat pada judul yang pertama, itu ada berapa variabel di sini? Ada berapa variabel ini? Inovasi sanitary landfill dalam penanganan sampah pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Ada berapa variabel? Ada yang bisa menjawab? Satu variabel ya, Bu? Iya, satu variabel. Berarti kalau satu variabel di sini tidak harus ada hipotesis. Yang bawah juga demikian. Kalau kita di sini juga melihatnya ada satu variabel, jadi tidak harus ada hipotesis. Nah, berarti kalau ada dua variabel seperti apa? Ya misalnya gini, inovasi sanitary landfill dalam penanganan sampah pada ini. Inovasi sanitary ini misalnya pengaruh inovasi sanitary landfill terhadap penanganan sampah. Nah, itu dua variabel. Atau inovasi sanitary landfill berpengaruh dalam penanganan sampah di Dinas Pertamanan. Nah, itu bisa. Itu dua variabel. Nanti yang bawah juga demikian. Di sini strategi pemberdayaan usaha kecil menengah Dinas Koperasi UMKM ini di daerah di mana terserah koperasi apa, misalnya koperasi dinas koperasi di pertanian atau koperasi nelayan atau koperasi apapun itu silakan. Tapi kalau misalnya di sini itu seperti apa? Nah, strategi pemberdayaan ini berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi atau misalnya berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan bisa. Yaitu dua variabel. Nah, kalau sudah dua variabel berarti saudara harus pakai hipotesa. Nanti rumusnya ya rumus korelasi. Karena masuk dua, berarti kan harus hitungannya kuantitatif variabel. Kalau satu variabel itu adalah kualitatif. Nah, ini yang Ibu sampaikan untuk materi ini. Kita lebih banyak diskusi saja. Saya kembalikan ke MC Mbak Teresia, silakan. Terima kasih Bu Endang atas materi yang luar biasa tentang latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan. Selanjutnya kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya atau sharing, bisa mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu, atau mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya namun berhalangan untuk mengaktifkan mikrofon, bisa menulis pertanyaan di kolom chat Zoom dan nanti akan saya bantu bacakan. Dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Endang? Sudah paham KB kita Mbak Teresia. Ini Bu, Kak Mailia, silakan. Ya, terima kasih Mbak MC. Selamat pagi Bu Endang. Pagi. Ya. Selamat pagi teman-teman. Iya Bu, mohon izin bertanya. Gini Bu, untuk yang penyusunan latar belakang tadi nggih Bu. Ya. Itu kan saya mengambil topik penelitian kan tentang inovasi pelayanan nggih Bu. Sedangkan fokus penelitiannya ada di pemerintahan desa. Nah, yang saya tanyakan,
untuk deskripsi penyusunan latar belakang itu Bu, yang secara general. Itu kalau hanya dideskripsikan pemerintahan Nganjuk saja, terus nanti mengerucut di pemerintahan desa, kira-kira bagaimana Bu? Jadi nggak perlu yang luas seluruh Indonesia gitu. Nggak apa-apa. Jadi saudara misalnya cerita mau bagaimana cerita bagaimana pelayanan pemerintahan desa di Kabupaten Nganjuk gitu ya. Nah, kan pelayanan misalnya Kabupaten Nganjuk, dalam Kabupaten Nganjuk itu kan saudara bisa cerita di Kabupaten Nganjuk itu pelayanan yang dilakukan di pemerintahan desa itu pelayanan yang seperti apa, programnya pemerintah Nganjuk itu loh. Ya itu seperti apa? Itu kan dasar hukumnya NBI mahasiswa itu adalah pelayanannya yang di Kabupaten Nganjuknya itu. Ya, Maelia. Jadi Kabupaten Nganjuk itu kan pasti mengeluarkan perda untuk pelayanan yang ada di tingkat desa kan? Oke, betul. Nah, itu yang saudara jadikan dasar hukumnya. Nah, terus kemudian pelayanan di pemerintahan Kabupaten Nganjuk tadi itu sudah dilakukan di beberapa pemerintah desanya itu apa saja gitu. Bagaimana saja, apa misalnya tingkat kepuasan masyarakatnya bagaimana. Atau misalnya saudara bisa cerita data statistik aja, misalnya pemerintah Nganjuk itu sudah melakukan pemerintah Nganjuk, data tentang pemerintah Nganjuk yang berkaitan dengan pemerintah desanya itu apa saja yang sudah dilakukan di tiap desanya. Data tentang itu yang bisa disuratkan. Jadi misalnya kayak gini, pemerintah Nganjuk untuk sistem pelayanannya, misalnya kan sekarang ada satu kecamatan yang modelnya ada pelayanan satu atap kan ada. Nah, terus kalau model pelayanan satu atap itu, terus bagaimana dengan pemerintahan desanya kayak gitu loh? Apa yang dilakukan? Atau modelnya sekarang sudah serba elektronik, misalnya masyarakatnya itu adalah cukup mengurusnya itu dengan apa? Datang satu ke desa, dia harus ke kecamatan kayak gitu. Nah, itu bisa juga itu yang saudara gambarkan di situ. Jadi enggak apa-apa, saudara enggak harus seluruh Indonesia saudara cerita enggak, tetapi cukup itu aja enggak apa-apa. Jadi cukup saudara cerita di Nganjuk, pelayanannya seperti apa, terus perdanya yang dikeluarkan oleh bupatinya itu seperti apa, itu saudara cukup dengan itu. Itu ya. Mungkin ada yang kurang jelas, Maelia. Satu kali lagi nggih, Bu. Ya, silakan. Kalau untuk acuan hukumnya, Bu, ini kan acuan hukumnya kan Permendagri nomor 7 tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, dari acuan itu pemerintah Kabupaten Nganjuk tuh hanya mengeluarkan himbauan, Bu. Tidak mengeluarkan SK, kan berbeda nggih, Bu? SK kali himbauan. Nah, itu seperti apa, Bu? Kira-kira bisa atau tidak? Perdanya Nganjuk enggak mengeluarkan perda berkaitan dengan peraturan Mendagri tadi. Hanya himbauan, Bu. Untuk hanya himbauan. Enggak apa-apa iya. itu. Jadi gini, berarti kalau gitu kan cantolan hukumnya kan dari Mendagri Permendagri. tadi kan. Nah, iya. Permendagri itu berarti kan saudara ceritanya sudah tingkat nasional itu. Oh gitu. Gitu. Kecuali kalau sudah enggak apa-apa, kita cerita perdanya Permendagrinya itu, jadi misalnya saudara cerita Indonesia itu kenapa kok sekarang perlu ada peningkatan inovasi pelayanan, nah itu enggak, cerita globalnya aja, enggak perlu rincinya nanti pada waktu yang saudara cerita di Nganjuknya atau di desa di mana tempat lokasinya itu yang lebih rinci. Baik Bu Endang, terima kasih Bu. Paham ya, paham situ ya latar belakangnya itu ya. Sangat paham Bu, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang tanyakan? Ini Bu ada di kolom chat untuk Kak Yurika. Saya mau bertanya, untuk latar belakang deskripsi baiknya berapa halaman ya Bu? Terima kasih. Ya. Kita nggak harus terfokus pada halaman. Jadi kalau bisa semua yang saudara mau ceritakan ya ceritakan di situ gitu loh. Nggak harus terpaku pada harus 1 halaman, harus misalnya minimal 5 halaman, nggak ada. Cuman mungkin nanti kalau proposal itu mungkin ada batasan kan, fokus saja proposal itu ya.
Tapi tapi misalnya nanti di latar belakang harus sekian halaman, enggak ada. Latar belakang itu kalau bisa saudara cerita serinci-rincinya. Jadi benar-benar saudara cerita kenapa sih yang menarik dari skripsi saudara itu apa sih, gitu loh. Kan itu kan berarti saudara harus cerita di latar belakang itu bahwa ini loh skripsi saya perlu saya teliti, gitu loh. Ada yang menarik di skripsi saya lah, itu yang saudara ceritakan di latar belakang itu. Karena di latar belakang itu paling tidak sudah menggambarkan sebagian kecil dari skripsi saudara. Eman-eman nanti kalau enggak cerita banyak kurang lah itu nanti eman-eman. Enggak usah ada patokan harus berapa halamannya. Gitu ya. Jadi benar-benar, jadi nanti kalau misalnya saudara satu variabel ceritanya enak kan cerita satu itu, tapi kalau dua variabel juga cerita dua variabel itu harus saudara ceritakan semua di latar belakang. Misalnya tadi pengaruh inovasi terhadap peningkatan pendapatan, lah berarti saudara juga cerita bagaimana perlunya inovasi itu dan bagaimana inovasi itu berpengaruh terhadap masyarakat, pendapatan masyarakat. Nah itu ya. Ada lagi mungkin? Ya. Rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Sebelumnya dipersilakan kepada rekan-rekan mahasiswa dapat mengisi link presensi yang telah disediakan di kolom chat Zoom. Tapi biasanya gini Mbak Teres, kalau memang mahasiswa itu masih bingung dengan judul gitu ya, itu masih belum punya gambaran untuk latar belakang gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara masih kesulitan dalam menentukan judul apa sih yang akan saya teliti, itu saudara coba cari kejadian-kejadian fenomenal. Kejadian-kejadian fenomenal yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, itu kalau saudara kesulitan aku mau nulis skripsi tentang apa, lah itu saudara cari aja kejadian fenomenalnya apa yang ada di Indonesia. Yang sekarang sedang muncul, yang sekarang lagi tren, lah itu saudara harus tahu. Dan yang kedua pertimbangannya itu adalah untuk mencari data. Jadi jangan sampai saudara nanti tidak mempertimbangkan untuk data. Kadang-kadang kalau kita idealis, terus nanti tahu-tahu untuk data kesulitan mencari data, lah itu jangan. Misalnya kayak gini, yang sangat riskan untuk sulit mencari data itu adalah berkaitan dengan misalnya pendapatan. Nah, pendapatan itu kalau kita mau cari data tentang pendapatan itu sulit, maka jangan mengambil tentang itu. Misalnya kita melihat misalnya pendapatan di daerah atau misalnya yang sulit itu apa ya? Atau kalau enggak misalnya ada yang kesulitan itu misalnya juga dengan kasus-kasus yang sangat rawan, gitu. Kasus-kasusnya sangat rawan. Nah itu misalnya kayak misalnya kayak gini, untuk pernah ada yang mengambil tentang apa ya di masalah tahanan itu ya, prosedur tahanan lah itu kan sulit, data akan keluar. Kecuali kalau kita bekerja di situ enggak apa-apa. Tapi kalau kita dari luar mau cari data di situ akan sulit. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Sehingga kita dengan jangka waktu 1 semester itu bisa lebih cepat selesai. Kayak tadi misalnya Mailia tadi misalnya dia inovasi pelayanan, lah itu sudah aman di situ, enggak data juga enggak akan sulit mencari untuk dalam pada waktu saudara nanti ada di lapangan, enggak akan kesulitan untuk mencari datanya itu. Itu ya. Jadi yang pertama sekali kalau saudara masih belum punya judul, masih belum punya gambaran akan menulis tentang apa, carilah sesuatu yang masih fenomenal, kejadian-kejadian yang bersifat fenomenal. Itu yang lebih mudah. Karena nanti saudara bisa mencari misalnya kalau dan yang paling lebih bisa saudara mudah untuk menulis itu adalah masalah yang membuat saudara tertarik untuk mengetahui, gitu loh. Jadi saudara ingin tertarik tentang apa? Nah, itu yang bisa
saudara munculkan. Kalau saudara nggak tertarik, itu nanti akan sulit, gitu loh. Akan sulit dalam proses penulisannya. Jadi kalau bisa saudara, oh saya tertarik, saya ingin mengetahui tentang inilah, itu yang bisa saudara ambil. Itu triknya supaya nanti tidak kesulitan dalam menyusun skripsi. Ya, silakan Mbak Teres. Ini ada dari Yuliana ini ya. Bu, bentar, saya akan baca. Izin bertanya, Bu Yuliana, saya mengambil topik tentang kepemimpinan di desa. Nah, ada beberapa faktor yang pro dan kontra dengan pelayanan di desa. Apakah boleh, Bu, di latar belakang masalah, apakah boleh kita menceritakan faktor-faktor tersebut? Terima kasih. Ya, jadi itu bisa saudara ceritakan nanti setelah enggak apa-apa faktor apa yang misalnya ada kepala desanya yang kok kurang, tapi gini ya, yang pertama kali saudara harus garis bawahi, kepemimpinan itu tidak sama dengan pemimpin, gitu ya. Kepemimpinan itu adalah bagaimana seorang, katakan kepemimpinan kepala desa itu bukan pemimpin, bukan si kepala desanya saja, tapi bagaimana kepala desa itu bekerja sama dengan perangkat desanya, bagaimana kepala desa itu bekerja sama dengan BPD-nya, itu kepemimpinan. Nah, terus kemudian tadi kalau ditanyakan, ada dalam menjalankan sebagai tugasnya sebagai kepala desa, itu ada banyak faktor kendalanya misalnya. Apakah perlu, itu justru yang menariknya di situ. Jadi nanti kita akan mengukur kepemimpinan itu berarti bagaimana si kepala desa itu bisa bekerja sama dengan perangkat dan atau dengan badan-badan yang ada di desa itu. Bagaimana dia bisa mengkoordinir. Itulah kepemimpinan. Kepemimpinan yang bagus itu kalau bisa seorang kepala desa itu bisa bekerja sama dengan badan-badan yang ada di desa. Itu. Nah, pemimpin itu ya berarti kita hanya melihat kepala desanya saja. Nah, itu kan nanti kalau saudara mau kepemimpinan nanti bisa saudara lari ke teori gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu kan ada teori-teori untuk tentang gaya kepemimpinan, apakah teori X dan Y atau teori misalnya kepemimpinan yang tipe otoriter dan lain sebagainya, atau demokrasi dan lain sebagainya itu bisa, enggak apa-apa dimunculkan di latar belakang, malah itu yang justru itu kan yang membuat menariknya suatu skripsi itu kan di situ. Nah itu nanti cuma susunannya nanti tidak di awalnya saudara cerita tentang permasalahan itu, tapi justru di bawah setelah mendekati pada judulnya nanti gitu loh, judul sebelum perumusan masalah itu letaknya di situ. Gitu ya. Tapi sebelumnya saudara harus cerita secara umum dulu. Gitu. Wis paham. Maksud saya kalau memang belum paham silakan ditanyakan lagi, tidak apa-apa. Ya, silakan Mbak Teres. Ibu, ini ada yang bertanya, untuk rumusan masalah itu kan kalimat tanya ya Bu, itu apakah harus mencakup 5W1H atau bagaimana ya Bu? Oh, enggak. Jadi kalimat tanya yang ada di situ itu adalah kalimat tanya tentang judulnya itu. Tentang judul skripsinya itu. Jadi permasalahan, kan saudara, judul itu kan menggambarkan ada permasalahan di situ. Jadi kayak misalnya inovasi pelayanan lah. Berarti kan inovasi pelayanan itu sebelum ada inovasi itu pelayanan itu modelnya bagaimana kan gitu di latar belakang itu. Terus baru saudara akan cari misalnya sejauh mana inovasi pelayanan yang ada di situ atau bagaimana inovasi pelayanan yang ada di situ gitu. Jadi tidak berkaitan 5W itu enggak, tetapi maksudnya itu kalimat tanya bagaimanakah apa terus enggak harus semua siapa lu enggak. Jadi berkaitan saudara ingin menelitinya justru yang perumusan masalah nanti justru batasannya saudara, batasan untuk skripsi saudara supaya skripsi itu tidak melebar kemana-mana gitu loh. Tujuannya kan ke situ. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana sih inovasi. Ya, jadi berarti kita hanya
sebatas mengetahui inovasi pelayanannya saja, kan gitu. Berarti pertanyaannya nanti saudara tidak akan menulis melebar kemana-mana gitu. Saudara hanya membatasi bahwa penelitian saya hanya melihat bahwa inovasi pelayanan yang ada di daerah itu adalah seperti ini, kayak gitu loh. Nah, terus kalau inovasinya pelayanannya tidak bagus, lah tidak bagusnya itu karena apa? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Jadi tidak harus 5W1H. Baik, Ibu, ini ada yang bertanya lagi. Ya, silakan. Saya mau bertanya untuk sebentar. Oh. Saya mau bertanya untuk latar belakang, apakah ada untuk batasan minimal dan maksimal kata ya, Bu? Terima kasih. Enggak. Enggak. Jadi kalau untuk skripsi enggak ada batasan. Tapi kalau memang untuk misalnya mengajukan untuk apa? Kayak di di dikti, ya itu memang ada batasan. Tapi kalau untuk skripsi enggak ada batasan. Bebas. Saudara bebas mau mengutarakan apapun, silakan di situ di latar belakang. Lebih baik malah penjelasan secara panjang lebar itu malah lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi enggak usah saudara maksudnya Ibu itu di latar belakang itu saudara enggak usah terkotak-kotak pemikirannya. Jadi kok takut kelebihan kalimat, oh tadi takut halamannya kebanyakan, enggak. Kalau di skripsi itu bebas saudara mau nulisnya bebas, pokoknya yang penting itu batasannya bahwa itu sesuai dengan apa yang akan saudara teliti. Jadi di sini deskripsi itu adalah konsistennya saudara itu harus ada. Konsisten dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu. Nanti misalnya saudara kan di latar belakang masalah itu kan saudara sudah tadi makanya Ibu jelaskan. Di latar belakang masalah itu di awal-awal saudara bisa cerita umum, terus nanti mendekati paragraf terakhir dari latar belakang masalah itu kan mengerucutnya ke judul. Nah, sudah dari judul itu terus kan perumusan masalah. Lah untuk bab selanjutnya ini itu nanti saudara hanya menjelaskan tentang judul ini gitu loh. Judul ini sesuai dengan teori yang mau saudara gunakan. Kalau tadi misalnya misalnya kalau saudara mau bicara inovasi, itu kan ada teori tentang inovasi, ada teori berkaitan dengan inovasi itu bisa teori tentang kelembagaan, bisa dengan teori pelembagaan. Nah, itu bisa teorinya Arturo atau bisa pakai teorinya Michael J. Eastman. Nah, itu kan itu teori itu yang nanti saudara jadikan indikator dalam penelitian, dan kemudian data itu juga cerita tentang indikator ini gitu loh. Yang saudara harus cari di lapangan seperti apa. Terus kemudian kesimpulannya bagaimana. Jadi bab-bab yang bab 2, 3 dan selanjutnya itu saudara hanya cerita tentang pada judulnya itu di objek penelitiannya. Enggak cerita lagi tentang di Indonesia seperti apa, enggak. Jadi mengerucut ke situ. Itulah pentingnya latar belakang masalah itu, kenapa saudara harus bercerita secara luas baru mengerucutnya itu. Dan itu saudara harus ceritakan juga tadi seperti yang ada, kalau kondisi di lapangan, faktor kenyataannya di masyarakat itu ada pemerintah desanya yang tidak ada kepala desanya yang tidak disukai, lah itu dimunculkan, enggak apa-apa itu. Itu malah yang yang menariknya kan di situ gitu loh. Mungkin dari situ kenapa gaya kepemimpinannya yang kepala desa mungkin tidak disukai oleh masyarakatnya atau untuk perangkatnya gitu. Ya, silakan. Bertanya lagi. Saya mau bertanya untuk proposal skripsi ini apakah bisa dilanjutkan untuk mengerjakan skripsi atau skripsi harus dikerjakan sendiri berbeda dengan proposal skripsi? Terima kasih, Bu. Enggak, no. Ya, proposal itu ya nantinya sebagai skripsi, makanya sebut proposal skripsi. Nah, nanti kalau saudara proposal skripsi, terus nanti setelah ujian proposal bikin baru lagi, ya enggak, malah keliru. Nanti waktu saudara habis untuk itu. Jadi makanya di dalam penyusunan proposal skripsi itu harus benar-benar itu yang dijadikan skripsi.
Jadi saudara harus benar-benar mempertimbangkan bahwa ini untuk seterusnya. Ojo jangan nanti wis untuk mengejar waktu untuk untuk seminar proposal sudah saya membuat segini. Nanti setelah seminar proposal saya ganti lagi. Wah, waktumu habis nanti di situ. Rugi nanti. Eman-eman waktu yang saudara gunakan. Kerja 2 kali nanti. Jadi kalau bisa ya seminar proposal skripsi itu tidak hanya untuk memenuhi seminar proposal, tetapi proposal skripsi ini juga untuk skripsi. Harus itu, tidak boleh berubah-ubah. Eman-eman, waktu saudara nanti habis untuk itu. Ya, silakan. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Bu, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Dan sepertinya dari rekan-rekan mahasiswa sudah sangat memahami dari materi yang disampaikan. Jadi itu ya. Jadi itu tadi Ibu, sebelum saya ditutup Mbak ya, saya cuma Ibu hanya ingin menggarisbawahi bahwa satu, kalau saudara masih sulit, saudara cari kejadian yang fenomenal. Kenapa kejadian yang fenomenal? Karena datanya itu masih banyak. Jadi saudara mau buka Google itu ada, saudara mau kita lihat di televisi itu ada. Itu untuk apa? Untuk menginspirasi saudara untuk menulis. Oh iya sih, untuk tambahan tulisan saudara, untuk mempermudah saudara menulis. Terus yang kedua itu adalah saudara harus tertarik terhadap masalah yang akan diteliti. Misalnya saudara tertarik pada ilmu yang saudara dapatkan selama perkuliahan, tidak apa-apa. Itu nanti tinggal mencari permasalahannya berkaitan dengan ilmu yang saudara tertarik. Tapi jangan memaksakan kalau saudara tidak tertarik terhadap masalah itu akan mengalami kesulitan dalam proses penulisan. Gitu ya. Terus kemudian di sini itu adalah konsisten. Jadi yang ketiga itu saudara harus konsisten dalam tulisan. Jadi di latar belakang kalau saudara sudah fokus ke objek penelitian, maka yang di belakang nanti seterusnya bab 2, 3 dan selanjutnya itu harus saudara cerita tentang yang ada di objek itu. Tidak boleh bolak-balik ke atas lagi. Kecuali nanti kalau di landasan teori, teori yang dipakai itu ya, teori yang dipakai itu yang berkaitan dengan bidang ilmunya. Kalau saudara ingin tertarik melihat pada manajemen pelayanannya, ya wis manajemen pelayanan itulah yang akan saudara ambil. Teori-teorinya juga teori tentang manajemen. Kalau saudara tertarik tentang kebijakan, maka ya saudara ilmu kebijakannya, misalnya saudara mau apa implementasinya, apa evaluasinya. Jadi teori yang dipakai nanti ya teori implementasi atau evaluasi. Tapi tidak dua itu, teori implementasi ya evaluasi ya enggak. Karena skripsi itu hanya pada penerapan aja, penerapan dari ilmu kepada kejadian yang ada di masyarakat. Itu ya. Itu yang bisa Ibu garis bawahi tentang ini. Ini ada lagi ya? Ada Mbak yang tanya itu Mbak Teres? Ya, saya akan bacakan. Mohon izin bertanya, Bu, kalau mencari topik yang fenomenal, pasti banyak anak-anak juga yang pasti mengambil topik yang sama. Apakah demikian diperbolehkan Bu menggunakan topik yang sama dalam skripsi? Terima kasih. Topik sama, tapi analisanya berbeda. Jadi topik sama, analisa berbeda dan tempat berbeda atau objek lokasinya ya, lokasi penelitiannya berbeda itu enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya penanganan COVID, nah penanganan COVID itu kan bisa dilihat dari bagaimana penerapan progresnya supaya COVID tadi tidak terus meningkat, terus bagaimana misalnya pemerintah bisa dalam menangani memberikan bantuan untuk PKL yang terkena atau terdampak COVID, atau misalnya juga bagaimana tim satgasnya, cara bekerja satgasnya itu kan banyak itu sebetulnya. Itu masalah COVID aja kan banyak sudut pandang yang mau diambil. Nah, itu pun nanti saudara bisa, kalau dilihat dari bidang ilmunya, saudara mau melihat bagaimana manajemennya, bagaimana analis kebijakannya, bagaimana nanti perencanaannya, lah itu kan banyak, itu bisa berbeda-beda kan, meskipun satu tadi, objeknya satu COVID tadi itu. Nah, terus kemudian
nanti lokasi penelitiannya saudara misalnya yang satu di Surabaya, yang satu di Surabaya misalnya di kecamatan Kecamatan Ngagel atau di Kecamatan Semolo atau di kan banyak itu Sukolilo gitu kan itu banyak atau di kelurahan sudah berbeda itu. Jadi enggak perlu takut sama kecuali kalau yang enggak boleh itu objeknya sama, terus lokasinya sama, terus kemudian ilmu yang dipakai untuk analisanya juga sama. Lah itu enggak boleh, itu nanti plagiat itu kan. Plagiat nanti saudara bisa dituntut nanti kalau plagiat gitu loh. Ya. Itu yang bisa yang bisa membedakan antara skripsi kita dengan skripsi yang lain. Ini ada lagi Mbak Teres. Oh itu. Mohon izin bertanya, Bu, untuk hipotesis. Mohon izin bertanya, Bu, untuk hipotesis itu nanti berisinya tentang apa ya, Bu? Apakah menjelaskan dari topik yang kita ambil? Terima kasih. Ya. Hipotesis itu hipotesis itu kan gini, hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jawaban sementara jadi kan misalnya gini. Misalnya saudara tertarik tentang pengaruh misalnya inovasi pelayanan itu mempengaruhi inovasi pelayanan itu mempengaruhi pada ketepatan atau misalnya mempengaruhi pada peningkatan pelayanan misalnya. Jadi inovasi pelayanan mempengaruhi peningkatan pelayanan pada masyarakat. Nah, berarti di sini hipotesisnya atau jawaban sementara tadi itu adalah ada pengaruh antara inovasi pelayanan terhadap peningkatan pelayanan. Nah, itu hipotesisnya seperti itu. Jadi jawaban sementara kita kan kita belum mengadakan hipotesis itu kan kita belum ada di lapangan kan. Jadi jawaban kita itu bahwa inovasi itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan. Gitu. Itu hipotesis. Tapi nanti kalau di lapangan ternyata antara inovasi tadi dengan peningkatan pelayanan tidak ada pengaruh, ya tidak apa-apa. Namanya hipotesis itu jawaban sementara. Ternyata di lapangan tadi hipotesis tadi tidak terbukti karena bukan inovasi yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan, mungkin ada faktor lain yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan. Nah, itu kan akan dijelaskan di data nanti kan itu. Dibuktikan di data kan. Hipotesis tadi kan jawaban sementara dan nanti dibuktikan di data. Nah, dari data itulah menghasilkan jawaban baru. Apakah benar hipotesis tadi atau malah tidak? Itu aja. Ya, Mbak. Ada rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cuman itu tadi aja, Mbak. Jadi yang saudara harus benar-benar tertarik untuk menulis itu adalah karena memang saudara tertarik. Jadi benar-benar ingin mengetahui gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya saudara jangan takut bayangannya sendiri untuk skripsi itu. Jadi itu saja yang tadi yang Ibu sudah sampaikan. Terus kemudian nanti kan setelah seminar proposal kan saudara akan mengadakan bimbingan. Nah, proses bimbingan itu nanti juga akan diarahkan oleh dosen pembimbing lagi. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus menambah ini, harus menambah itu, gitu loh. Jadi dijalani aja, nggak usah menjadi suatu hal yang menakutkan kok nggak mari-mari kok, ya. Gitu ya. Gimana Mbak Teres? Ada lagi yang tanyakan mungkin Mbak Teres dari teman-teman? Ya, kepada rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Tapi mungkin yang dari Ibu sampaikan tadi ada, saudara sudah
memahami atau masih belum? Mudah-mudahan tidak semakin membingungkan, mudah-mudahan justru malah memudahkan saudara atau membuat saudara tertarik untuk segera menyusun skripsi. Membuat proposal dulu ya. Paham. Ya, sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, silakan kembali ke moderator, ke MC lagi Mbak Teres. Ini gimana acaranya selanjutnya? Sebelum acara ditutup, saya akan bacakan kesimpulan pada acara kelas transkripsi dengan materi latar belakang dan rumusan masalah. Dalam latar belakang, mahasiswa disarankan menggunakan piramida terbalik, menjelaskan secara menyeluruh, lalu mengerucut kepada isu yang rekan-rekan mahasiswa angkat ke dalam skripsi. Lalu untuk rumusan masalah identik dengan kalimat tanya. Rumusan masalah juga mempengaruhi tujuan penelitian. Dan untuk rumusan masalah tidak harus mencakup 5W1H, karena rumusan masalah itu merupakan batasan pembahasan skripsi dari rekan-rekan mahasiswa. Baik, sampailah kita pada penghujung acara pada pagi hari